Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nilna Indriana, dosen di Prodi Bahasa dan Sastra Arab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Kecenderungan saya di bahasa Arab saya dapatkan semenjak di bangku kuliah, yaitu di Prodi Bahasa dan Sastra Arab S1 saya. Selanjutnya saya mengambil S2 di jurusan yang sama linear dengan prodi saya sebelumnya, yaitu di Prodi Kajian Timur Tengah, konsentrasi di Linguistik Arab di Universitas Gadjah Mada. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah Ilmu Lughah Am yang berbobot 2 SKS. Adapun ilmu lughah am ini adalah mata kuliah yang wajib ditempuh di Prodi Bahasa dan Sastra Arab karena mereka merupakan MKDU, yang mana sebelum mahasiswa mempelajari ilmu bahasa lain seperti ilmu lughah ijtimai dan ilmu lughah an-nafsi, mereka harus lulus mata kuliah ilmu lughah am ini. Ilmu lughah am sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa, asal-usul bahasa, sejarah dan perkembangan bahasa, khususnya bahasa Arab, juga mempelajari tentang cabang-cabang dari ilmu bahasa. Dan sebelum saya menjelaskan ini lebih lanjut, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan juga model pengajaran ilmu lughah am ini. Dengan mengikuti mata kuliah ilmu lughah am ini, mahasiswa diharapkan mampu mencapai kompetisi sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa akan mampu menguasai teori-teori kebahasaan, terutama yang terkait dengan bahasa Arab. Yang kedua, mahasiswa akan mampu menganalisa gejala kebahasaan dan kesusastraan Arab dalam berbagai tataran linguistik dan juga genre. Yang ketiga, mahasiswa akan mampu menerapkan ilmu bahasa pada fenomena-fenomena kebahasaan dalam kehidupan sehari-hari. Guna mencapai kompetisi tersebut, mahasiswa akan diberi topik-topik perkuliahan yang akan dibahas dalam 14 kali pertemuan. Adapun topik-topik tersebut yaitu yang pertama tentang fungsi dan asal-usul bahasa, yang kedua yaitu sejarah perkembangan bahasa, yang ketiga teori perkembangan bahasa Arab, yang keempat ada tentang istiqoq dan juga macam-macamnya, yang kelima yaitu tentang lahjah Arab dan juga macam-macamnya, yang keenam ada tentang fonologi, fonetik dan juga fonemik, yang selanjutnya juga ada tentang morfologi, yang kedelapan ada tentang sintaksis, dan yang terakhir mahasiswa juga akan belajar tentang semantik atau ilmu tentang makna. Adapun buku-buku atau referensi yang saya gunakan dalam perkuliahan ilmu lughah am ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Madkhal ila Ilmi Lughah Arabiyah karya Ad-Duktur Mazin Muhammad Abu Zaitun. Yang kedua ada Kajian Linguistik Arab. Yang ketiga juga ada buku dari Pengantar Linguistik Arab yang dikarya oleh Dr. Haji Sahkhalid Nasution. Selain itu juga mahasiswa saya dorong untuk mencari sumber referensi lain dari jurnal-jurnal bereputasi dan juga buku linguistik yang lain. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang biasanya saya gunakan di awal perkuliahan. Karena apa? Karena di awal perkuliahan mahasiswa masih perlu tentang penguatan dasar konsep ya dan juga teori sebelum mereka berdiskusi dengan mahasiswa yang lainnya, dengan kelompok-kelompoknya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian pengajaran saya yang kedua yaitu menggunakan metode diskusi, yang mana metode ini saya gunakan untuk merangsang mahasiswa agar mereka mampu berpikir kreatif dan juga mampu mengungkapkan ide, gagasan dan juga pendapat mereka. Adapun metode ini membuat mahasiswa untuk berani berlatih bekerja sama dengan tim, berinteraksi dengan mahasiswa yang lain, mampu memecahkan masalah antar sesama mahasiswa dan juga mencari kesimpulan dari materi-materi yang sudah mereka diskusikan bersama. Oke, selanjutnya yaitu metode brainstorming, di mana metode ini saya gunakan untuk mendorong mahasiswa agar lebih berpikir cepat, kritis dan juga logis, ya. Jadi mana mereka berani melakukan interpretasi, analisis dan juga evaluasi mengenai suatu topik. Selanjutnya metode yang terakhir yaitu problem based learning, di mana problem-problem kebahasaan akan menjadi sumber belajar dari metode ini. Mahasiswa akan dituntut untuk memecahkan sebuah masalah dan digunakan untuk
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan inilah 4 metode yang saya gunakan untuk mengajar mata kuliah ilmu lugah am ini. Biasanya juga sebelum memulai perkuliahan, saya selalu memberikan motivasi dan juga arahan kepada mahasiswa agar mereka termotivasi dan selalu semangat mengikuti mata kuliah ini. Karena motto kami di BSA adalah Hammasah Daiman Mumtazah Abadan. Jadi semangat selalu untuk mahasiswa di Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Kemudian dalam berinteraksi dengan mahasiswa selama 2 tahun terakhir ini, karena lagi masa pandemi COVID-19, saya menggunakan 2 saluran. Yang pertama yaitu menggunakan Microsoft Teams, dan yang kedua adalah grup WhatsApp. Di mana di Microsoft Teams ini saya menggunakannya sebagai saluran utama dalam pembelajaran, baik dalam penyampaian materi, diskusi maupun pengumpulan tugas. Selanjutnya untuk grup WhatsApp biasanya saya gunakan untuk diskusi setelah perkuliahan, yaitu kita akan membahas materi-materi yang sudah kita pelajari dan juga yang belum dipahami mahasiswa. Biasanya kita akan berdiskusi lebih lanjut di grup WhatsApp ini. Kemudian untuk memberikan penilaian capaian kompetensi mahasiswa, saya biasanya melakukan asesmen. Adapun instrumen asesmen yang saya gunakan adalah tes lisan dan juga tes tulis, yang dilengkapi dengan rubrik analitik maupun rubrik holistik. Selain itu, saya juga melakukan aspek dan presentasi penilaian dibagi menjadi 4 item. Yang pertama yaitu tentang kehadiran. Kehadiran ini meliputi absensi dan juga performance ketika dia di kelas. Jadi mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang selalu bertanya, yang banyak berinteraksi, itu juga ada penilaian plus tersendiri. Itu adalah 40% di penilaian. Kemudian tugas ya meliputi diskusi dan juga resum, karena biasa saya selalu memberikan tugas di akhir perkuliahan. Itu nilainya adalah 20%, sedangkan 15% untuk UTS dan juga 25% untuk UAS. Baik, selanjutnya saya akan memberikan cuplikan video pembelajaran saya via daring, yaitu menggunakan Microsoft Teams. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Oke, gimana kabar teman-teman? Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, jadi alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan, masih bisa berkumpul bersama ya, walaupun via daring ya. Jadi kita masih bertemu dalam mata kuliah ilmu lugah am atau linguistik umum ya. Jadi teman-teman, kenapa sih kita harus mempelajari ilmu lugah am ini ya? Karena ilmu lugah am ini adalah ilmu wajib yang harus teman-teman pelajari di prodi bahasa dan sastra Arab. Dan sebelum kita belajar ilmu bahasa lain, ilmu linguistik lain termasuk ilmu lugah ijtimai, ilmu lugah anafsi, jadi mata kuliah ini harus lulus dulu ya. Jadi bobot SKS dari ilmu lugah am ini adalah 2 SKS ya. Jadi bisa kita pelajari dengan seksama, dengan pelajari banyak teori-teorinya. Oke, saya share dulu RPS-nya biar teman-teman nanti bisa tahu ke depan kita harus apa aja yang dipelajari. Oke, ini ya. Jadi mata kuliah ini adalah CPL-nya mahasiswa mampu mengetahui ya teori-teori kebahasaan dan menganalisa gejala kebahasaan, kesusastraan Arab dalam berbagai tataran linguistik dan genre. Mahasiswa juga agar mampu memahami pertumbuhan dan perkembangan bahasa, macam-macam makna dan perkembangannya, serta berbagai macam subdisiplin linguistik ya. Jadi tadi saya sudah ungkapkan bahwa sebelum kita mempelajari cabang-cabang ilmu linguistik lain, maka kita harus lulus mata kuliah ilmu lugah am ini ya. Adapun untuk pustakanya, teman-teman ya ini sudah saya share. Jadi ada banyak sekali ya, ada Madkhol ila ilmi lugah, ada Muqaddimah lidirasatul lugah, ada ilmu lugah am ya. Terus ada pendukungnya juga ada Pateda, linguistik sebuah pengantar, ada juga dari Suparno yaitu dasar-dasar linguistik umum,
dan juga ada tentang model struktur bahasa ini ya. Ini juga bagus sekali referensi yang akan kalian pelajari untuk ke depan. Jadi teman-teman di sini ya di sini biar tidak menghindari plagiasi ya. Jadi teman-teman sudah saya kasih banyak referensi untuk menghindari itu ya. Jadi nggak usah bingung nanti ketika mau buat makalah, mau buat jurnal, ya mau buat apapun tentang linguistik, nggak perlu bingung lagi mencari sumber data karena kita semua sudah kasih di awal perkuliahan ini. Oke, selanjutnya ya, apa saja yang akan kita pelajari di sini? Yaitu tentang menjelaskan pengertian bahasa, asal-usul terbentuknya bahasa ya, menjelaskan tentang sejarah pertumbuhan bahasa ya, khususnya tentang bahasa Arab ya. Jadi ada hakikat bahasa, fungsi bahasa, teori perkembangannya, ada tentang istiqoq nih ya, nanti pertemuan keempat. Kelima nanti kita ada rumpun bahasa di dunia ya, khususnya rumpun bahasa Arab. Terus yang keenam menjelaskan pengertian lahjah ya, nanti kita akan bahas ini ya, macam-macam lahjah dalam bahasa Arab. Terus ada ini ya bentuk-bentuk karakteristik bahasa Arab, pengertian fonologi, fonetik, fonemik, ya, morfologi, sintaksis atau biasa kita sebut dengan ilmu nahwu. Semantik juga nanti kita akan pelajari ya tentang unsurnya, jenis-jenis semantiknya ya. Kenapa ada tentang medan makna dan yang lain-lain ya. Terus nanti kita juga akan pelajari tentang relasi makna, mustarok lafdi, taroduf ya, tudot, itu semua akan masuk di bidang kajian ilmu linguistik umum ya, ilmu lughah am. Jadi pengertian perubahan makna ya, faktor-faktornya, bentuk-bentuk perubahan, ini di pertemuan ke-14 kita akan bahas itu. Lalu ke-15 kita juga akan mengajari tentang kesalahan berbahasa ya. Jadi sebelum itu ditutup dengan ujian akhir semester ya, UAS. Jadi ada banyak sekali yang akan kita pelajari ke depan. Teman-teman, dalam perkuliahan ilmu lughah am ini ada beberapa kriteria penilaian ya. Yang pertama, absensi. Absensi ini ya, absensi itu 40% ya. Jadi teman-teman tidak hanya hadir, tapi keaktifan kalian di kelas itu juga sangat kita nilai ya. Jadi bagaimana kalian menanggapi kelas, bagaimana kalian aktif bertanya, menanggapi temannya yang presentasi. Itu juga masuk dalam penilaian ya. Tugas juga ya itu 20%, UTS 15%, dan juga UAS itu 25% ya. Jadi nanti di akhir ada ujian tulis ya tentang penerapan teori dalam fenomena kebahasaan. Jadi itu ke depan yang akan kita pelajari ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, namun sebelum itu bisa di on cam dulu ya. Saya pengen tahu teman-teman masih on di sini atau tidak. Oke, nanti kita akan ini ya, yel-yel BSA, masih ingat ya? Ketika saya bilang al-lughah al-arabiyah, kalian harus jawab kompak hamasah daiman mumtazah abadan. Itu ya. Yang lain bisa di on cam dulu kameranya. Oke. Nanti kompak ya. Oke, al-lughah al-arabiyah. Hamasah daiman mumtazah abadan. Oke, harus kompak dan harus ini ya, biar gak ngantuk. Biasanya jam-jam segini jam-jam ngantuk ya. Jadi kita refresh dulu. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Sekarang kita mulai perkuliahan hari ini. Oke, yaitu tentang lahjah ya. Tentang salah satu materi di linguistik di ilmu lughah am ini adalah tentang lahjah. Oke ya, lahjah atau dialek atau biasa kita sebut dengan logat ya. Jadi apa sih ini dialek dan dialektologi? Ya, istilah dialek berasal dari kata Yunani dialektos berpadan kata dengan logat ya. Dialektologi yaitu cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang dialek ya, yaitu tentang variasi-variasi bahasa berdasarkan perbedaan lokal dari seluruh aspeknya, yaitu aspek fonologi, morfologi, sintaksis, leksikon, dan juga semantik. Oke, Kalita sudah pernah saya share berkali-kali ya, fonologi itu apa?
Perbedaan di bidang apa? Ya. Oke, nanti kita bahas. Oke, ini ya. Jadi tentang pembeda dialek. Jadi ada 5 perbedaan fonologi, terus perbedaan morfologi, perbedaan sintaksis, dan perbedaan leksikon, dan juga perbedaan semantik. Yang pertama yaitu fonologi, ya. Jadi fonologi itu adalah berhubungan dengan perbedaan fonetik, ya. Perbedaan fonologi itu dikelompokkan menjadi 4, ya, yaitu perbedaan korespondensi vokal, variasi vokal, korespondensi konsonan, dan juga variasi konsonan, ya. Jadi kita mudah sekali sih membedakan di bidang fonologi ini, ya. Misalkan kalau kita ya contoh-contoh itu gampang sekali kita temui, ya. Misalkan variasi konsonan dalam penyebutan batu, ya. Batu itu kan ada yang menyebutnya watu, ya kan? Kalau kita orang Jawa watu. Ada juga apa? W-nya aja ya, vokalnya itu sudah masuk ke fonologi a, i, u-nya ya. Sedangkan lanjut ke perbedaan morfologi, yaitu berhubungan dengan afiksasi, reduplikasi, komposisi atau pemajemukan, dan morfofenamik, ya. Perbedaan dalam aspek afiksasi itu penambahan, Mbak, ya. Misalkan kata jempol itu dasarnya jempol, ya. Jempol itu adalah kata dasar. Ketika ditambah afiksasi, ya, ketika tambah akhiran an, ya, jempolan, ya, itu maka akan beda apa? Beda makna, ya. Bahkan ada di Jawa Tengah itu ngomong jempolan itu bukan jempol lagi tapi jagoan. Gitu ya. Jadi itu adalah perbedaan di bidang morfologi. Morfologi, ya. Selanjutnya yaitu perbedaan sintaksis, ya. Perbedaan sintaksis yaitu perbedaan dengan struktur klausa atau frase yang digunakan untuk menyatakan makna yang sama. Nah, contohnya konstruksi frase yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan. Misalkan baju itu milik saya, ya kan? Nah, jika di wilayah Jogja apa bilangnya kelambi, atau ke kita lah Jawa ya, kelambi kuwi nggonku. Nah, tapi beda lagi ketika di daerah Tegal, Cilacap, ya. Terus yang lain itu daerah Nyong-nyong itu ya. Jadi mereka bilangnya kelambi kuwi nggone nyong ya. Sama 2 kalimat tadi ya. Sama-sama ngomong baju itu milik saya, tapi yang pertama kelambi kuwi nggonku. Yang kedua kelambi kuwi nggone inyong. Nah, beda kan? Sangat berbeda pengucapannya. Namun dua-duanya merupakan frase yang sama ya, bermakna sama. Itu adalah kepemilikan. Baju itu milikku. Ketika bahasa lain masuk ya kan, berbagai macam bahasa daerah dengan logat mereka yang berbeda, lahjah mereka yang berbeda, namun tetap memiliki makna yang sama. Ya, itu tadi di sintaksisnya. Selanjutnya itu perbedaan semantik, ya. Semantik ada perbedaan makna yang diberikan pada bentuk yang sama. Ya, banyak sekali contohnya ya. Oke, selanjutnya itu perbedaan leksikon. Leksikon yaitu berhubungan dengan leksem-leksem yang digunakan untuk merealisasikan suatu makna yang sama, tidak berasal dari satu artikel peribahasa ya, prabahasa. Jadi perbedaan leksikal ini menurut Nadra dan Reniwati adalah variasi atau perbedaan bahasa yang terdapat dalam bidang leksikon. Ya, ya. Oke, jadi lanjut dulu aja. Nanti jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan ya. Oke, dialek. Sekarang kita masuk ke ini ya, dialek bahasa Arab ya. Yang pertama yaitu ada istintok ya, yaitu membaca ain sukun dengan nun sukun apabila berdampingan dengan to. Jadi saya kira ini sangat mudah sekali ya untuk kita mengenali. Nah, istintok berarti ya to ya. Jadi ketika ada ain sukun dengan non sukun ya, apabila berdampingan dengan to tadi ya, ain jika berdampingan dengan ain sukun ya, jika berdampingan dengan to maka diganti dengan non sukun. Contohnya akto menjadi anto ya. Ini mudah sekali ya untuk kita kenali ya. Karena kadang orang Arab mungkin lebih sulit ya menggunakan huruf halak ya kan, ain, itu kan lebih sulit. Jadi diganti dengan non. Jadi anto. Ini biasanya daerah Yaman ya yang banyak menggunakan lahjah ini.
Selanjutnya yaitu taltalah. Taltalah yaitu mengkasrohkan huruf mudhoro'ah. Coba teman-teman masih ingat huruf mudhoro'ah itu ada apa saja? Huruf mudhoro'ah? Ana itu alif, nun, ya, ta. Oke, jika betul ya, jadi ana itu adalah huruf mudhoro'ah. Jadi ini gimana bacanya Mbak? Setelah kalau huruf mudhoro'ahnya dikasroh berarti gimana? Ana a'lamu. ketika huruf mudhoro'ahnya di kasroh. Ana. Ya. Yang belakangnya berarti ana i'lamu ya. Oke, yang belakang berarti anta. Ya. Ni'lamu. Iya, harusnya ya. Kurang tanya ini. Oke ya. Jadi itu adalah lajah taltalah yang menurut kita biasanya ya ana a'lamu, huwa ya'lamu. Ya. Itu semua sudah hal yang biasa bagi kita, tapi ternyata ada sebagian orang Arab yang itu malah menyusahkan mereka. Jadi malah diganti ketika huruf mudhoro'ahnya yang awalnya di fathah menjadi di kasroh. Itu namanya lajah taltalah. Jadi ini juga mudah ya kita mengenalinya ya. Jadi harus paham betul biar kita di kemudian hari di bacaan manapun kita tahu lah ya, oh bahwa itu adalah lajah dan itu tidak salah gitu loh. Dan itu emang dialek mereka. Yang selanjutnya yaitu syansanah. Syansanah yaitu mengganti kaf ya dengan shin ya. Sebagian orang Yaman ketika di Arafah mengatakan Allahumma labbaik gitu ya. Biasanya artinya sebenarnya sama dengan Allahumma labbaik ya. Jadi ketika kita biasanya labbaik Allahumma labbaik atau Allahumma labbaik, mereka banyak juga yang mengatakan Allahumma labbaik ya. Nah, jadi itu bukan kesalahan karena itu dialek mereka ya, gejala berbahasa mereka. Jadi ketika nanti kita misalkan diberi kesempatan ya, semoga ya untuk ke Timur Tengah, kita bisa umroh di sana, kita bertemu dengan dapat beasiswa di sana ya, kita bertemu dengan berbagai macam orang Arab dari berbagai macam daerah ya, dari berbagai macam negara, kita nggak kaget lagi. Kok Allahumma labbaik sih? Apa sih artinya? Ya, ternyata itu sama dengan artinya Allahumma labbaik. Jadi itulah ya perbedaan dialek antar daerah itu ada ya, apalagi di negara Arab dengan berbagai macam suku, berbagai macam adat ya, dengan banyak sekali kabilah-kabilah di Arab itu yang akan ini ya, otomatis perbedaan dialeknya akan sangat banyak sekali, gitu ya. Oke, ini masih banyak lagi ya lajah-lajah Arab ini. Namun ini bisa ini ya, saya stop dulu karena nanti teman-teman bisa melanjutkan dengan presentasi. Oke, sampai dari keterangan singkat saya tadi, apa ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Silahkan ditanyakan. Oke, silakan Mbak. Apa hubungan tamdeda dialek fonologi dan semantik? Apa ada korelasi antara keduanya? Korelasinya ya, jadi antara fonologi dan semantik ya Mbak tadi. Kalau di Indonesia itu sangat berpengaruh ya, atau sangat berkorelasi ya, dimana ketika kita ya membahas tentang perbedaan bentuk, maka berbeda pula maknanya. Seperti contoh ya, jadi kita bilang apel dan apel, ya padahal sama-sama 4 huruf A, P, E, L. Namun ketika bilang E dan E itu akan sudah berbeda makna ya kan, apel ya itu kan sudah apa, buah ya, berbentuk deskripsinya apel itu seperti apa ya, dia buah yang manis, biasanya berwarna kuning atau hijau atau merah ya, dan berbentuk. Tapi beda lagi ketika tadi berubah menjadi apel. Apel itu kan sebuah bentuk kegiatan ya, berbaris ya kan, apel pagi, upacara pagi. Nah, jadi sangat ada korelasinya antara fonologi dan semantik. Jadi bagaimana kita mengucapkan ya dengan makna ya, itu ternyata sangat mempengaruhi ya. Berbeda dan aja sudah banyak berbeda maknanya. Oke, gitu ya. Ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup? Yang penting kalian paham ya dari pertanyaan tadi ya, dari penjelasan tadi bisa dimengerti semuanya?
Oke. Oke, kalau begitu bisa kita ini ya, akhiri ya perkuliahan hari ini karena waktunya yang sangat singkat ya. Jadi haya nahtimu dirasatana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang sudah saya lakukan. Cukup sekian dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.